Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Syamafirah dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 4611422141. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai materi listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik berpotensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Kita akan lebih memahami mengenai listrik dinamis dengan mempelajari beberapa komponen-komponen pada rangkaian listrik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai arus listrik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hambatan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai hukum pada rangkaian listrik. Yang keempat, kita akan membahas latihan soal. Yang kelima adalah penyelesaian soal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai topik arus listrik. Arus listrik memiliki satuan internasional yaitu ampere. Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui penampang suatu kawat penghantar per satuan waktu. Jika dituliskan pada rumus, yaitu I sama dengan Q per T, dengan I adalah arus listrik, sedangkan Q sama dengan muatan listrik, dan T adalah waktu dalam second. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik AC atau bolak-balik dan arus listrik DC atau searah. Arus listrik AC atau bolak-balik adalah aliran listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara bolak-balik. Penyebab arah aliran elektronnya adalah magnet yang memutari kawat. Beberapa contoh alat pada arus listrik AC adalah kulkas, oven, microwave, dan pendingin ruangan. Sedangkan arah arus DC atau searah adalah aliran listrik yang bergerak dalam satu arah. Penyebab arah aliran elektronnya adalah magnet yang stabil di sepanjang kawat. Contoh alat pada arus DC adalah telepon seluler, sel, dan baterai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik hambatan. Hambatan memiliki satuan internasional yaitu ohm. Hambatan adalah kemampuan suatu bahan pada benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik, dan beberapa faktor yang mempengaruhi besaran hambatan yaitu yang pertama adalah jenis bahan. Contohnya, tembaga lebih kecil hambatannya daripada baja. Yang kedua, mengenai suhu. Benda yang panas lebih besar hambatannya dibandingkan benda yang dingin. Selanjutnya adalah panjang. Benda yang lebih panjang lebih besar hambatannya daripada benda yang pendek. Yang keempat adalah luas penampang. Benda yang lebih luas penampangnya lebih kecil hambatannya daripada benda yang penampangnya sempit. Jika dituliskan dalam rumus hambatan, kita dapat menemukan R sama dengan L dikali ρ per A, dengan L adalah panjang benda, dan ρ adalah massa jenis benda, dan A adalah luas penampang.
Selanjutnya kita akan beralih membahas mengenai hukum-hukum dalam rangkaian listrik. Hukum pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Pernyataan ini bisa dituliskan sebagai berikut. V sama dengan I dikali R. Dengan V sama dengan beda potensial, I sama dengan arus listrik, R sama dengan hambatan. Hukum yang kedua adalah hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 adalah berbunyi, arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Jika dituliskan dalam rumus yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Selanjutnya kita akan beralih pada hukum yang ketiga, yaitu hukum Kirchhoff 2. Yang berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Yang artinya, total tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian, ataupun semua energi listrik diserap dan digunakan. Dengan rumus sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Setelah kita membahas semua materi mengenai listrik dinamis, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal. Latihan soal kali ini ada sebuah rangkaian listrik seperti gambar di samping dengan 4 buah hambatan yang masing-masing berbeda besarannya, dan kita harus mencari besar arus listrik tiap ruasnya dan besar tegangan listriknya. Kita langsung saja menuju ke penyelesaian. Di dalam arus listrik tersebut ada satu buah rangkaian paralel. Kita cari dulu hambatan total dari rangkaian paralel tersebut dengan cara 1/R sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua, yaitu R sama dengan 1/100 ditambah 1/400, yang nanti hasilnya akan menjadi 80 ohm. Setelah kita mendapatkan hambatan pada rangkaian paralel, kita jumlahkan semua hambatan yang ada di sana dan kita ganti yang rangkaian paralel tersebut dengan 80 ohm. R total sama dengan 120 ohm ditambah 80 ohm tambah 50 ohm sama dengan 250 ohm. Dan berapa I total dari rangkaian tersebut? I total kita bisa mendapatkannya dari rumus I sama dengan V per R, dengan V-nya yaitu 25 volt per 250 ohm, sama dengan 0,1 ampere. Jadi, arus listrik total yang melewati rangkaian tersebut adalah 0,1 ampere. Selanjutnya, kita akan mencari tegangan pada ruas AB. Tegangan kita dapat menggunakan rumus V sama dengan I dikali R.
Maka tegangan di ruas AB yaitu VAB sama dengan I dikali RAB. VAB sama dengan 0,1 ampere dikali 120 ohm sama dengan 12 volt. Selanjutnya, kita akan mencari tegangan pada ruas BC. VBC sama dengan I dikali RBC. VBC sama dengan 0,1 ampere dikali 80 ohm sama dengan 8 volt. Yang terakhir, kita akan mencari tegangan pada ruas CB. Tegangan VCB, VCD sama dengan I dikali RCD. VCD sama dengan 0,1 ampere dikali 50 ohm sama dengan 5 ampere. Lalu, bagaimana mencari arus listrik pada ruas paralel dan ruas selanjutnya? Kita dapat mencarinya dengan I sama dengan V per R. Pada ruas pertama, kita memasukkan VBC per R1 sama dengan 8 volt per 400 ohm sama dengan 2 per 100 sama dengan 0,02 ampere. Sedangkan untuk arus listrik kedua, kita menggunakan I2 sama dengan VBC per R2 sama dengan 8 volt per 100 ohm sama dengan 0,08 ampere. Sedangkan untuk rumus arus ketiga itu sama dengan arus total. Jadi I3 sama dengan 0,1 ampere. Demikian sedikit pembahasan dari soal tersebut. Selanjutnya, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, izinkanlah saya untuk memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.